Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Fatoni Esko. Mudah-mudahan pada hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk khususnya buat pribadi saya dan juga untuk jamaah sekalian. Yang kami hormati dan yang kami cintai, tak lupa rekan-rekan seperjuangan. Mudah-mudahan pada hari ini selalu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menuju tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Amin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan diantaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita sama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua Allah meridhoi niat langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Selawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa selalu mengharapkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah merupakan sunnatullah. Perkawinan adalah sunnah Rasulullah. Jadi pada dasarnya bahwa kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melakukan yang namanya pernikahan. Karena dengan adanya pernikahan kita selalu akan merasa bahwa dengan diiringi dengan adanya pernikahan tersebut kita sudah merasa punya kewajiban terhadap keluarga kita atau suami kita. Sebelum kita melaksanakan pernikahan, di sini kita juga harus tahu dulu calon suami apa yang harus kita pilih. Juga sebaliknya, kita sebagai perempuan atau seorang wanita, ataupun sebaliknya suami kita, calon suami kita memilih kita, bisakah kira-kira kita ini dijadikan istri? Bisakah nanti untuk kedepannya bisa membimbing anak-anak atau keturunan kita? Jadi pada dasarnya sebelum kita mengetahui lebih lanjut atau melaksanakan yang namanya pernikahan, kita harus tahu dulu masing-masing dari
keluarga kita masing-masing, terutama bibit, bebet, dan bobotnya. Karena tanpa adanya kita tahu, kita akan sulit, Bu, yang namanya berumah tangga. Kita berumah tangga itu bukan 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Tapi kita meniatkan berumah tangga itu insya Allah sampai hari hayat kita. Amin. Mudah-mudahan karena kita didasari dengan adanya keikhlasan kedua belah pihak, ya, baik dari pihak laki-laki atau perempuan, kita sudah saling mengerti dan memahami diri kita masing-masing. Insya Allah niat baik dan tujuan kita adalah untuk menikah, Allah akan berikan kemudahan. Setelah kita melaksanakan pernikahan, sudah pasti ada yang namanya hubungan keluarga. Keluarga itu bukan hanya keluarga satu lingkungan kita, tetapi di dalamnya ada orang tua kita, ada mertua kita, ada ipar kita, ada saudara kandung kita. Itu semuanya pun harus kita pahami, ya. Karena dengan adanya kita saling memahami antara satu keluarga dengan yang lainnya, itu akan sulit, Bu. Apalagi kita yang berbeda suku, bangsa, bahasa, itu akan sulit untuk kita langsung beradaptasi. Tetapi dengan adanya kita saling menyesuaikan diri satu dengan yang lainnya, insya Allah apa yang kita niatkan, kita menikah itu dengan apa, cuma hanya rasa cinta atau cuma hanya senang sesaat, itu yang harus kita pikirkan, ya. Sebelumnya itu makanya kita sebagai sebagai merasa kita punya kewajiban terhadap suami kita, bagaimana caranya nih agar kita saling menjaga di keluarga kita ini agar hubungan kita tetap harmonis. Bagaimana caranya kita harus pikirkan. Karena kenapa saya bisa berbicara sini? Karena saya juga merasakan, ya, yang namanya kita punya keluarga itu banyak sekali yang timbul namanya permasalahan. Baik dari, mohon maaf, baik dari pihak mertua, ipar, adik kandung kita sendiri, itu udah pasti adanya permasalahan. Di samping itu, dengan adanya kita saling mengerti dan mengisi satu sama yang lainnya, insya Allah, yang penting kita harus saling terbuka, ya. Apapun yang permasalahan yang kita hadapi di dalam keluarga, itu kita harus benar-benar terbuka. Ya, jangan kita tersembunyi. Misalkan kita punya permasalahan ini, kita hanya diam aja, kita tidak memberi penjelasan kepada suami atau kepada adik atau ipar kita atau mertua kita, itu akan sulit. Pasti kita akan bertemu masalah, ya. Maka dari itu juga di dalam suatu pernikahan itu banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, terutama apalagi buat anak-anak zaman sekarang, ya. Banyak sekali hal-hal kejadian atau permasalahan yang timbul karena kurang didasari dengan adanya arahan dari orang tua masing-masing, ya. Mudah-mudahan dengan adanya kita sering mengayomi anak-anak kita, ya, apalagi yang namanya di zaman sekarang ini, Bu, banyak sekali kita sudah lihat di sosial media kejadian-kejadian. Anak-anak zaman sekarang banyak sekali melakukan hal-hal yang di luar nalar kita atau berbuat semaunya mereka, ya. Itu, Bu, dari sekarang marilah kita didik anak-anak kita agar kedepannya lebih baik lagi. Dan juga bagaimana caranya agar keluarga kita ini tetap yang dinamakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Di sini kita juga perlu tahu, Bu, sakinah itu apa, ya. Sakinah itu adalah tenang, tentram. Tenang dan tentramnya di sini kita sebagai di rumah tangga kita ini, Bu, bagaimana caranya agar kita tetap di dalam satu keluarga kita ini damai, ya, tenang, ya. Segala sesuatu apapun permasalahan yang timbul itu harus kita pecahkan bersama-sama. Yang kedua itu adalah mawaddah. Mawaddah itu cinta kasih. Cinta kita itu bukan hanya sesaat. Kita mencintai suami kita karena Allah atau karena manusia, ya. Di sini kita perlu pikirkan. Kalau kita mencintai suami kita, keluarga kita, anak kita, semua keluarga kita yang ada, karena Allah, insya Allah akan mempermudah apa yang kita niatkan.
Tetapi kalau kita mencintai hanya sesaat atau cuman senang-senang gitu aja, ya insya Allah pasti akan kembalinya sama diri kita sendiri. Ya, ada istilahnya itu sebuah syair ya. Di sini pernah saya dengarkan gitu ya. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah, kasihi aku karena Allah. Ya kan? Di situ kita sudah tahu. Jadi kita mencintai sesuatu itu karena Allah. Nah, jadi bukan karena manusia. Ya, jadi kesimpulannya Bu, pada hari ini apa yang saya sampaikan, yang pertama adalah kita kalau kita memang kepengen jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, insya Allah yang terakhir adalah rahmat. Kita pengen mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita jalani pada hari ini atau kegiatan atau aktivitas kita, semua yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita, mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.